Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di forum ini, forum harian ini insyaallah 15 menit aja, jamnya random ya. Jamnya random, terserah saya gimana gimana nyantainya aja, gimana diselotin aja waktunya 15 menit aja tiap hari. Saya mencoba menjawab curhatan teman-teman, yang dimana mudah-mudahan jawabannya bisa membantu ya. Kalau nggak bisa membantu ya mohon maaf. Yuk lanjut, kita langsung mulai yuk, Mas Muhammad Al-Faruq, yuk. Halo Kang, siapa Bang? Halo, ya. Kang, mau nanya, ini kan saya rencana mau beli akun Shopee Mall teman saya. Nah, teman saya itu nge-offer sekitar 5 juta, Kang. Itu menurut Kang Gani itu bijaksana, worth it atau gimana, Kang ya? Kasih 5 Kang. juta akunnya aja atau gimana? Akunnya aja sama ya udah ada penjualannya gitu, Kang. Kebetulan satu niche aja gitu. Terus dianya kayak udah nggak mau mainan Shopee lagi gitu. Ada trafficnya? Udah ada penjualannya, Kang. Udah ada trafficnya. Kalau 5 juta ada trafficnya, mungkin kalau saya sih mungkin ambil ya. Kalau saya ya mungkin ya, tapi tergantung trafficnya juga, ulasannya dan lain sebagainya. Dan kalau satu niche mungkin ambil sih kalau kata saya. Tapi kalau teman-teman bikin dari awal harusnya nggak nyampe 5 juta loh teman-teman. Itu sih komentar saya, Mas Al-Faruq. Oh, kalau bikin dari awal nggak nyampe 5 juta Kang ya buat ngurusinya. Harusnya enggak, tapi memang ribet. Jadi kalau nggak mau ribet ya beli, keluar uang. Kalau ada waktu urus haki yang pasti, terus ada syarat-syarat apa yang saya juga nggak tahu sekarang. Tapi ya seribet-ribetnya itu ya bisa ditempuh, dan saya rasa nggak akan nyampe 5 juta sih. Gitu Mas Al-Faruq. Oke, baik Kang, terima kasih. Siap, sama-sama. Yuk lanjut Mas Hari Pasat yuk. Bang, izin tanya kan? Halo. Kang, dengar suara saya kan? Dengar yuk. Ini kamu tanya, kalau misalnya pelanggan itu nolak COD kita itu masuk ke matriks pembatalan pesanan nggak kan? Tinggal juga kita. Nolak COD kan? Yang COD. Enggak, itu mah enggak. Oh enggak kan? Enggak. Sekarang Siap. Sip, singkat jelas padat. Lanjut Mas Kava Bowo yuk. Halo Mas Kava Bowo. Oke, sepertinya kepencet. Lanjut Mas Hasan yuk. Ini Kang mau nanya masalah iklan produk Shopee. Nah, kalau misalkan anggaran udah kecapai setiap harinya tuh harus ditambahin berapa persen ya, Kang? Anggaran udah kecapai. Oh, setiap budgetnya harinya. Maksudnya? Budgetnya? Iya, budgetnya. ROAS-nya masuk nggak? ROAS-nya masuk. ROAS-nya masuk juga, iya. Kalau gaya saya ya, teman-teman mau ikutin atau terserah. Gaya saya kali 2. Kalau saya ya. Oh, berarti kali 2 dari anggaran yang lagi jalan gitu, Kang? Iya, kalau saya. Tapi teman-teman kudu paham kaidahnya. Jadi kaidahnya iklan GMV Max itu sebenarnya nggak boncos dia tuh, nggak akan boncos. Tapi ada galatnya, artinya apa? Nggak mungkin kita lempar 10, dapatnya 10. Itu jarang terjadi sekarang. Jadi biasanya lempar 10, mungkin dapatnya 7. Jadi kalau kita udah ngasih bantalan di awal, oke, aku mau dapat 10, berarti aku lempar 15. Itu nggak akan boncos. Tapi mungkin nggak jalan iklannya. Dan juga hati-hati. Kadang kita dapat ranjau ya. Ranjau itu artinya tiba-tiba ROAS-nya tinggi banget dan iklannya kemakan banget gara-gara ada yang order untuk seragaman misalkan. Ada order yang banyak, tiba-tiba itu ngebuat hancur banget iklannya. Jadi gitu kalau saya senyaman saya sekarang kalau ternyata winning dan kemakan terus kali 2. Kalau saya ya per minggu. Gitu Mas Hasan. Berarti per minggu doang? Kalau teman-teman ya sesuaikan aja. Oke, siap. Makasih Kang. Siap, sama-sama. Lanjut Mas Asraf Afif. Halo Kang. Halo, ya. Iya kan, kita kan tahu kan dalam berapa tahun 2026 ini semuanya pada naik gitu kan. Apalagi kan yang baru-baru ini biaya tambahan ini ya, ongkir itu ya. Nah mungkin dari penilaian Kang Gani ini ke depan arah gimana kan? Apakah maksudnya kita tuh harus punya struktur gross margin yang kuat, misalnya yang cukup, misalnya cukup nih, maksudnya kira-kira kalau menurut Kang bisa nggak minimal kita dapat
15% ataupun bahkan lebih di Shopee. Kalau saya rasa kalau dropship mungkin bisa ya, seperti yang sudah akan jelaskan ya. Tapi kalau Hmm. produksi sepertinya apa masih masuk akal itu kan? Apa mungkin arahannya ke misalnya produksi itu hanya untuk orang yang kuat aja gitu, Ya. yang untuk ya gitu lah mungkin kan, mungkin segitu lah pertanyaannya kan. Bagi saya kayaknya nggak masuk akal sih, karena saya udah pernah ngitung sih kemarin Lebaran, kalau saya produksi sendiri semurah-murahnya saya, ini paling segini, maksudnya nggak akan jadi murah banget gitu HPP dari supplier, karena Lebaran kemarin saya pertama kali full dropship ya, dari tahun ke tahun saya ada produksian dan memang tebal, jadi saya ngitung-ngitung, cuma segini doang dalam tanda kutip, tapi saya nggak pusing, stresnya hilang. Saya nggak ada drama konveksi tahun ini. Memang omsetnya kecil, marginnya kecil, tapi saya punya kehidupan. Saya punya kehidupan di bulan puasa kemarin. Jadi apakah mungkin saya juga nggak masuk akal rasanya kalau bisa 15% plus kalau produksi rasanya ya berat rasanya. Belum lagi cash flow nggak di luar nurul saya sih, Mas Asraf Afif. Itulah Kang. Jadi misalnya kasihan juga misalnya seller-seller yang mungkin masih produksi tiba-tiba upgrade ada update yang secepat ini, itu kayak aduh gimana ya Kak? Mereka harus menyesuaikan harga lagi, aduh. Tapi secara umum memang udah nggak sehat sih teman-teman. Coba kita to be fair deh. Kalau di sini mungkin ada yang penjualannya masih naik, lagi bagus pasti ada, saya yakin. Tapi kita coba pandang secara objektif. Menurut saya ini udah nggak sehat sih buat para seller, karena naik terus, tiap naik maksudnya nggak ada kesempatan buat kita untuk banding misalkan, atau untuk menuntut take and give apa gitu ya. Terus penjualan makin gede, iklan juga makin gede. Beda sama manual, kalau kita misalkan iklannya berhasil mendatangkan omset yang besar, ya udah iklannya bisa stabil di situ. Tapi kalau sekarang kan enggak. Iklan dapat tiba-tiba omset besar, iklannya juga besar. Berarti maksudnya bagi saya sih ini secara umum ya kita lihat udah nggak fair, udah sangat tidak fair, dan saya rasa untuk kaya dari Shopee nggak realistis sekarang. Kaya dari TikTok mungkin apalagi karena terlalu banyak returnya. Bukannya nggak mungkin ya, mungkin, tapi realistis atau enggak. Itu sih Mas Asraf, pendapat saya. Ya, makasih Kak. Siap. Tapi tetap jualan aja. Kalau saya jualannya sekarang fokus di tren aja. Kayak sekarang nggak ada tren besar. Iklan saya nggak ada yang nyala tuh. Nyalanya cuma iklan produk otomatis doang. Saya lagi males. Saya lagi fokus ke hal yang lain. Nanti lagi rame back to school baru gas lagi. Agustusan gas lagi. Terus akhir tahun gas lagi. Lebaran gas lagi. Wah, banyak. Yuk lanjut Mas Maheru Brijaya, yuk. Halo, Mas Maheru. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ini saya lagi ini nih Kang nabung buat beli R&D-nya Akang. Ini Kang belum nyampe. Cuma mungkin ini Kang ada tips Kang buat R&D manual dulu Kang. Lihat Google Trend, paling benar lihat Google Trend. Di awal dari Google Trend, lihat tahun ke tahunnya seperti apa. Atau itu kalau yang dirasa trennya annual ya, yang rutin. Kalau yang seasonal namanya. Tapi kalau yang tren sesaat ya lihat misalkan 30 hari terakhir seberapa tinggi. Terus validasi ke TikTok. Bener nggak rame di TikTok? Lihat affiliate ngejualin itu nggak? Kalau ya confirm. Karena affiliate tuh dia memang memantau banget tren. Apalagi affiliate yang mohon maaf tidak ada diferensiasinya ya. Dia cantik enggak, ganteng enggak gitu. Kontennya biasa aja. Itu pasti dia ngikutin tren banget. Gitu Mas Maheru, saran saya. Baik, terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Yuk lanjut Mas Alfaruk yuk. Ya Kang, Kang mau nanya buat arahnya Shopee video itu kayak gimana Kang ya? Itu prospeknya bagus apa enggak? Soalnya rencana mau nyerusin ke situ. Arahnya ya, kalau arahnya saya jawab apa yang saya cobain aja deh. Jadi saya nyobain Lebaran kemarin upload Shopee video beberapa toko dengan konsisten. Hasilnya dari saya rasa 5 toko yang ngaruh ke penjualan cuma 1. Itu lagi tren Lebaran ya.
Saya nggak tahu kalau lagi low season seperti apa. Tapi walaupun yang saya lakukan ternyata gagal, saran saya teman-teman kalau mau coba aja. Yang namanya ngiklan atau marketing ya, coba dulu, tapi udah dikasih rambu kayak gitu, sehingga nanti kalau ternyata beneran gagal, oh ya langsung nggak bebel gitu, nggak bebel artinya kan kita sering ini pasti bisa kok, stubborn namanya. Ya bagus sih, cuman ya kita harus set batas. Tapi saran saya buat Mas Alfaruk, coba aja dulu. Oke? Oke, siap Bang. Terima kasih. Siap. Yuk, terakhir Mas Ahmad Zaki. Yuk. Iya, Kang. Ini sebenarnya masih relate sama yang pertanyaan sebelumnya soal gratis ongkir ekstra. Mungkin tadi relate sama yang Bang Ashraf ya. Kan di push notifnya ya, yang masuk di announcement-nya itu ada tuh berapa persen kita bakalan kena impact kayaknya. Nah, kalau sehitung itu, wah lumayan itu motongnya gitu ya. Naiknya kalau yang dari saya mah 5,5% jadi 7,5% gitu. Potongannya gratis ongkir. Nah, dibalik tadi yang mungkin Bang Ashraf tadi tanyakan soal make sense atau enggak ya. Cukup setuju sih. Apalagi sekarang supplier udah naikin harga, ditambah lagi potongan Shopee juga lebih banyak gitu. Nah, kalau kita ini jadi kayak diatur perang harga nggak sih Kang? Ini berani-beranian gitu, jadi siapa yang paling kuat itu yang bertahan gitu sebagai seller. Ya, betul. Kayaknya memang gameplay-nya kayak gitu. Sehingga nanti yang bertahan tuh yang memang sudah besar. Jadi yang makin kaya, yang kita di kecil-kecil ini mungkin bisa tergilas. Memang betul. Kalau kita tarik ke ujung ya, nanti yang kuat modal, yang kuat cash flow. Bayangin kalau misalkan tiba-tiba ada order 1M misalkan. Tiba-tiba ada order di 1M di seller center ya. Itu kan cairnya nggak hari itu juga. Kecuali kalau pakai dana cepat. Pakai dana cepat pun sebenarnya nggak langsung semuanya. Jadi ada potongannya. Ada potongannya pula. Berarti kan modal lagi. Beban lagi, cost lagi gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan, saya mikir kayak misalkan, tadi sempat Kang share di grup kan, ada benefit kalau misalkan toko baru. Kayaknya apakah ternak toko dan tren dropship itu kayaknya jadi makin menarik gitu. Saya mikir, lo produksi sulit, ngambil barang dan nyetok gitu ya, makin sulit karena ya kita harus mikirnya banyak kan gitu ya. Stok matilah, ada stok apa segala macam. Ya, begitu. Gitu ya, memang ya. Tergantung angle-nya sih sebetulnya. Kalau modal kuat, ini kesempatan emas juga sih untuk stay terus sih. Kalau modal kuat, produksinya bisa banyak. Ini kesempatan karena bakal banyak yang tumbang ini. Tadi aja satu orang ada yang ngaku udah nyerah. Tadi siapa ya? Udah ada yang mau jual akun Shopee Mall-nya, udah ada yang nyerah. Dan ada yang lain sana. Kalau saya pribadi habis lebaran ini terutama ya, kan udah habis nih panennya. Dalam seminggu jualan sih cuma 150.000 kan males ya, capeknya doang itu. 150.000 gitu ya udahlah. Antara pertahanin toko, maksudnya ya nanti pas lagi trennya jalan kita panen, atau ya pas lagi panen aja mulainya lagi gitu. Nah, kalau saya lebih memilih tiap panen aja saya mulai ngegas. Kalau lagi gini-gini, lagi low season gini, saya nggak punya produk yang lagi tren sekarang, saya lebih baik memfokuskan ke hal lain. Gitu sih kalau saya, teman-teman. Oke, udah lamaan. Thank you Mas Zaki dan teman-teman. Makasih semuanya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa besok lagi ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.